Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok gawat darurat. Sebelumnya saya akan melakukan presentasi jurnal yang berjudul Effects of Target Temperature Management on the Outcome of Septic Patient with Fever. Yang pertama yaitu latar belakang. Sepsis adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome atau sindrom respon inflamasi sistemik berhubungan dengan infeksi bakteri. Tidak harus terdapat bakteriemi sehingga terdapat respon inflamasi atau infeksi. Sepsis berat adalah sepsis yang berkaitan dengan disfungsi organ, kelainan hipoperfusi atau hipotensi. Sepsis merupakan respon host terhadap infeksi yang bersifat sistemik dan merusak yang dapat mengarah pada sepsis. Berat akan dicurangi mengalami disfungsi organ karena infeksi dan syok septik karena hipotensi. Data mengenai sepsis di Indonesia pada tahun 1966 sejumlah 4.774 pasien dibawa ke Rumah Sakit Pendidikan Surabaya dan 504 pasien terdiagnosis sepsis dengan rasio kematian 70,2%. Studi di salah satu rumah sakit Yogyakarta ada 631 kasus sepsis pada tahun 2007 dengan rasio kematian sebesar 48,86%. Sepsis menimbulkan berbagai gejala klinis diantaranya demam tinggi, peningkatan HR, penurunan tekanan darah, kemerahan pada kulit akibat vasodilatasi. Gejala paling sering dijumpai adalah demam tinggi atau hipertermi. Hipertermi merupakan salah satu gejala yang timbul pada pasien sepsis, di mana terjadi adanya inflamasi akibat bakteri, patogen, dan kerusakan organ. Normalnya suhu tubuh yaitu 36-37,5 derajat Celcius. Dikatakan hipertermi atau demam jika suhu di atas 38 derajat Celcius. Untuk menurunkan adanya hipertermi pada sepsis dapat diberikan terapi non-farmakologi untuk hipertermi, antara lain dapat menggunakan pakaian yang tipis, banyak minum, banyak istirahat, dan juga terdapat berbagai macam jenis seperti manajemen suhu tubuh. Untuk tujuannya yaitu mengetahui keaslian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Effects of Target Temperature Management on the Outcome of Septic Patient with Fever. Yang kedua yaitu menganalisa penelitian Effect of Target Temperature Management on the Outcome of Septic Patient with Fever. Untuk bab 3-nya yaitu analis jurnal. Untuk introduksinya yaitu sepsis tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan yang dapat memicu kematian tinggi dan biaya perawatan kesehatan yang mahal. Penyakit ini dapat berkembang menjadi sepsis berat, shock septik, atau bahkan sindrom disfungsi organ multiple. Hipertermi lebih besar dari 38 derajat Celcius dan hipotermi lebih kurang dari 36 derajat Celcius adalah manifestasi klinis utama untuk pasien dengan sepsis. Yang selanjutnya yaitu uji klinis terkontrol secara acak di puskesmas. Pengendalian demam menggunakan pendingin eksternal dianggap aman dan dapat dilakukan mengurangi persyaratan vasopresor dan mortalitas dini pada pasien demam shock septik yang membutuhkan vasopresor. Sampai saat ini masih ada beberapa perselisihan tentang kontrol suhu untuk pasien septik dengan demam. Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk mengidentifikasi kisaran suhu yang mungkin bermanfaat bagi pasien septik setelah manajemen suhu target. Yang kedua yaitu metode pasien septik dengan suhu inti lebih besar dari 39 derajat Celcius dirawat di ICU Rumah Sakit
afiliasi kedua Universitas Sokou dan Rumah Sakit Afiliasi Taichung dari Universitas Sokou dari Juni 2015 hingga Juli 2016. Dimasukkan dalam penelitian ini, semua pasien menandatangani formulir persetujuan. Protokol penelitian disetujui oleh Komite Etik Rumah Sakit Afiliasi kedua Universitas Sokou dan Rumah Sakit Afiliasi Taichung dari Universitas Sokou. Untuk pengelompokan pasien didiagnosa dengan sepsis dengan suhu inti lebih besar dari 39 derajat Celcius. Secara acak dibagi menjadi dua kelompok, inklusi dan eksklusi, dengan kelompok yang mencapai kisaran suhu rendah yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius, dan grup yang mencapai kisaran suhu tinggi yaitu 38,5 derajat Celcius sampai 39,5 derajat Celcius. Dengan metode fisik termasuk selimut pendingin aliran air dan paket es, target suhu inti tercapai dalam 6 jam pasca perawatan dan dipertahankan selama 24 jam. Semua pemantauan suhu inti dilakukan melalui metode suhu rektal atau darah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk resultnya yaitu karakteristik pasien secara total 63 pasien, pria 48 dan wanita 15, usia rata-rata yaitu 58, 54, kurang lebih yaitu 16,82 tahun. Dilibatkan dalam penelitian ini diantaranya 31 pasien ditugaskan ke kelompok LT dan 32 pasien ditugaskan ke kelompok HT. Untuk selama 24 jam manajemen suhu, tidak ada kejadian aritmia jantung parah atau luka tekanan yang terlihat pada masing-masing kelompok. 8 kasus menunjukkan menggigil yang dimitigasi setelah terapi sedatif. Perubahan suhu dan hemodinamik di setiap titik waktu sebelum kontrol suhu, tidak ada perbedaan statistik yang terlibat pada suhu inti. Untuk detak jantung, rata-rata arteri, tekanan MAP dan tekanan vena sentral CVP yaitu volume stroke, curah jantung, volume end-diastolik global, dan indeks resistensi vaskuler sistemik. Dalam 24 jam setelah kontrol suhu, suhu inti, detak jantung, SV, dan CO dalam kelompok LT secara statistik lebih rendah daripada kelompok HT, yaitu kurang dari 0,05. Sebaliknya, tidak ada perbedaan statistik yang terlibat dalam MAP, CVP, GEDV, dan SVRI antara kelompok LT dan kelompok HT, yaitu lebih besar dari 0,05. Untuk perubahan asam laknat di setiap titik waktu kontrol suhu, tidak ada perbedaan statistik yang diidentifikasi dalam asam laknat pada kedua kelompok sebelum kontrol suhu, yaitu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu sekitar 12 jam dan 24 jam setelah kontrol suhu, asam laknat pada kelompok LT secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok HT, yaitu lebih kecil dari 0,05 meja 2. Perbandingan penggunaan agen vasoaktif di tingkat garis dasar, 23 kasus menerima noradrenalin dalam kelompok LT dan 25 kasus menerima noradrenalin dalam kelompok HT. Selanjutnya yaitu yang tidak menunjukkan perbedaan statistik dibandingkan dengan kelompok HT, yaitu 74,2% dibandingkan 78,1%, sama dengan 0,714. Namun demikian, sekitar 24 jam setelah kontrol suhu, proporsi pasien dengan noradrenalin menurun 50% dibandingkan dengan baseline pada kelompok HT. Secara statistik lebih tinggi daripada kelompok LT, yaitu kurang dari 0,001. Perbandingan indeks peradangan dan kekebalan tubuh pada tingkat dasar, tidak ada perbedaan statistik yang terlibat dalam jumlah sel darah putih, protein C reaktif, dan prokalsitonin pada kelompok suhu rendah dan suhu tinggi, yaitu lebih besar dari 0,05.
Sebaliknya, sekitar 24 jam setelah kontrol suhu, WBC, CRP, dan PCT dalam kelompok HT secara statistik lebih tinggi daripada di LT group, yaitu kurang dari 0,05. Tidak ada perbedaan statistik yang diidentifikasi dalam IL-6 dan TNF pada kedua kelompok sebelum kontrol suhu, yaitu hasilnya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu discussion. Demam adalah respon fisiologis adaptif terhadap infeksi dan merupakan tanda klinis penting pada pasien dengan sepsis. Terapi perlindungan organ manajemen suhu tubuh telah banyak digunakan dalam pengobatan demam. Studi klinis sebelumnya melaporkan bahwa manajemen suhu tubuh dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien dengan sepsis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar asam laknat darah pada pasien dengan suhu tinggi lebih rendah daripada pasien rawat inap dengan suhu lebih rendah setelah manajemen suhu selama 24 jam. Ini menunjukkan bahwa CO yang lebih tinggi dan pengiriman oksigen yang lebih tinggi pada pasien dengan suhu tinggi menyebabkan peningkatan kadar perfusi jaringan dan mendorong aktivitas aerobik dan pemulihan fungsi jaringan dan organ, yang akhirnya berkontribusi pada prognosis. Studi lain menunjukkan bahwa pasien dengan suhu tinggi mungkin memiliki prognosis yang lebih baik melalui manajemen suhu yang ditargetkan. Untuk efek manajemen suhu pada hasil pasien septik, kami menyelidiki biaya perawatan di ICU dan terapi antiinfeksi. Setelah mencapai suhu target, rawat inap ICU pada kelompok suhu tinggi relatif lebih rendah dibandingkan pada kelompok suhu rendah. Bersama dengan biaya terapi antiinfeksi untuk rawat inap ICU, sementara itu tingkat kelangsungan hidup 28 hari pada kelompok suhu tinggi lebih tinggi daripada kelompok suhu rendah, yaitu 81,3% berbanding 71,0%. Meskipun tidak ada perbedaan statistik yang diidentifikasi, yaitu sama dengan 0,298, ini menunjukkan bahwa pasien septik pada kelompok suhu tinggi menunjukkan hasil dan prognosis yang lebih baik daripada pasien dalam kelompok suhu rendah. Suhu rendah menghasilkan tingkat rendah sitokin proinflamasi pada pasien septik dengan demam, dan jumlah himpunan bagian limfosit menjadi tinggi. Sementara itu, rawat inap ICU pada kelompok suhu tinggi relatif lebih rendah daripada kelompok suhu rendah. Bersama dengan biaya terapi antiinfeksi untuk rawat inap, kontrol suhu yang berlebihan dapat membahayakan pasien septik. Yang selanjutnya itu bab 3, pembahasan. Pada penelitian dengan judul Effect of Target Temperature Management of the Outcome of Septic Patient with Fever, manajemen suhu efektif dapat menurunkan suhu tubuh pada penderita sepsis dengan hipertermi. Selanjutnya yaitu manajemen suhu merupakan metode yang digunakan pada penelitian tersebut dari sekian macam-macam metode yang lain. Dengan metode fisik termasuk selimut pendingin, aliran air, dan paket es, target suhu inti tercapai dalam 6 jam pasca perawatan dan dipertahankan selama 24 jam. Semua pemantauan suhu inti dilakukan melalui metode suhu rektal atau darah seperti yang dijelaskan. Pasien dikelola sesuai dengan pedoman untuk terapi bundel untuk sepsis dan shock sepsis seperti yang dijelaskan. Pilihan pengobatan utama termasuk resusitasi cairan, agen vasoaktif, terapi antiinfeksi, dan terapi pendukung lainnya seperti analgesik, terapi penenang, dukungan pernafasan, kontrol gula darah, pencegahan trombosit, vena nutrisi, dukungan nutrisi, dan manajemen ulkus stres. Pengendalian demam menggunakan pendingin eksternal dianggap aman dan dapat dilakukan. Untuk bab 4-nya yaitu penutup. Kesimpulan yang berisi manajemen suhu efektif diberikan pada pasien sepsis dengan hipertermi. Hal ini aman dilakukan jika sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Manfaat dari adanya manajemen suhu dapat menurunkan suhu tubuh pada penderita sepsis dengan hipertermi. Untuk sarannya yaitu bagi pasien, walaupun orang awam, diharapkan pasien dapat mengetahui manfaat adanya manajemen suhu tubuh.
untuk perawat, yaitu diharapkan dapat mengetahui manfaat dari manajemen suhu tubuh untuk menurunkan suhu tubuh pada sepsis dengan hipertermi, sehingga sewaktu-waktu ketika menjumpai kasus pasien sepsis dengan hipertermi dapat dilakukan. Dan untuk rumah sakit diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan standar operasi prosedur tentang manajemen suhu tubuh pada pasien dengan hipertermi, sehingga pada pasien dengan sepsis hipertermi dapat diberikan intervensi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.